Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Pada video ngasal kali ini kita akan kembali bahas soal matematika, terutama untuk materi program linear. Oke, langsung kita cek aja soalnya. Soal yang pertama, perusahaan pengiriman barang mempunyai dua jenis mobil, yaitu mobil jenis 1 dan 2. Mobil jenis 1 daya muatnya 12 meter kubik, sedangkan mobil jenis 2 daya muatnya 36 meter kubik. Order tiap bulan rata-rata mencapai lebih dari 7.200 meter kubik. Sedangkan biaya per pengiriman untuk mobil jenis 1 itu 400.000 dan mobil jenis 2 itu 600.000. Dari biaya yang telah ditetapkan tersebut, pendapatan rata-rata sebulan tidak kurang dari 200 juta rupiah. Pertanyaannya, model matematika yang tepat dari masalah tersebut adalah apa yang ditanya? Yang ditanya adalah model matematika. Apa itu model matematika? Sederhananya adalah kita mengubah dari kasus dalam kehidupan sehari-hari menjadi dalam bentuk matematis seperti X dan Y, di dalam bentuk variabel. Gimana caranya? Yang pertama kita harus tentukan adalah kita harus menentukan ada berapa variabel, kemudian objek apa yang kita pengen misalkan dengan variabel tersebut. Maksudnya gimana? Kita harus cek dulu di sini. Berdasarkan soal, ada dua jenis mobil ya. Kalau ada dua jenis mobil berarti ada dua variabel. Ada X dan ada Y. Kayak gitu. Maka kita bisa tulis yang X-nya itu sebagai mobil 1 atau mobil jenis 1. Untuk yang Y-nya mobil jenis 2. Jadi biasanya variabel itu atau huruf X, Y, ataupun Z kalau misalnya ada 3, itu biasanya ditandai dengan sebuah benda yang sama tapi jenisnya berbeda. Sama-sama mobil tapi ada jenis 1 dan jenis 2. Kayak itu langkah pertama. Langkah selanjutnya kita harus mencari batasan apa aja dari kasus ini. Nah, yang pertama batasannya itu adalah daya muat di situ ya. Ada tulisannya daya muat. Daya muatnya untuk mobil jenis 1 12, untuk jenis 2 36. Maka daya muat itu menjadi satu batasan tertentu yang akan dituliskan sebagai bentuk pertidaksamaan. Jadi biasanya satu kalimat itu mewakili satu pertidaksamaan biasanya. Kalau dalam kasus ini berarti apa pertidaksamaan pertama? Terkait daya muat. Mobil jenis 1 12, jenis 2-nya 36. Kemudian kalau kita gabungin tiap bulan itu lebih dari 7.200. Berarti gimana cara kita nulisnya? Berarti 12 untuk setiap mobil jenis 1 di 12X ditambah 36 untuk setiap mobil jenis 2 atau Y, rata-rata lebih dari 7.200. Berarti kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ya, berarti kalau lebih dari sama dengan ya 7.200. Oke, jadi ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua gimana? Yang kedua, di sini diwakili dengan ada kata sedangkan biaya per pengiriman. Nah, ini berarti batasan lainnya. Untuk mobil jenis 1 400.000, mobil jenis 2 600.000. Dan kalau kita gabungin, rata-ratanya tidak kurang dari 200 juta. Berarti kita bisa tulis 400.000 untuk setiap X tambah 600.000 untuk setiap Y tidak kurang, berarti sama ya, lebih dari sama dengan 200 juta. Oke, berarti kita udah punya dua pertidaksamaan. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, cuman terutama untuk soal yang PG, biasanya kita harus ubah bentuk ini menjadi bentuk yang lebih sederhana. Gimana caranya dibuat lebih sederhana? Caranya adalah dengan membagi ya.
membagi semuanya dengan sebuah nilai yang berlaku untuk semua itu. Misalnya di sini ada 12x, ada 36, ada 7200. Maka kita bisa bilang bahwa coba kita bagi semuanya dengan 12. Jadi yang pertama ini dibagi dengan 12. Bisa nggak? Kita cek dulu. 12 bisa, 36 bisa ya, 72 bisa juga. Maka kita ubah jadi bentuk yang lebih sederhana, jadi x plus 36 bagi 12 3 ya, 3y lebih dari sama dengan 72 bagi 12 6 ya. Jadi 600. Oke, jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua bisa kita sederhanain juga. Paling gampang kita mulai dari nolnya dulu ya. Nolnya kan bisa kita coret seakan-akan dicoret ya, atau dibagi, berarti berapa nih? 100.000 ya. Ini berarti ini. Berarti jadi berapa? 4x plus 6y lebih dari sama dengan 2000. Apa masih bisa sederhanain? Bisa ya, bisa bagi 2. Jadi 2x plus 3y lebih besar sama dengan 1000. Maka ini yang kedua. Selanjutnya, apakah udah beres? Belum. Dalam soal cerita seperti ini, maka biasanya ada 2 tambahan. Yang pertama, gak mungkin mobil jenis satunya itu negatif. Jadi mobilnya -1 kan gak mungkin. Mobil jenis 2-nya juga gak mungkin negatif. Karena kan objek pasti 0 atau lebih dari 0. Maka kita bisa tulis x-nya harus lebih besar sama dengan 0. Dan ini juga sama, harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kita punya 4 pertidaksamaan. Dan keempat hal ini yang disebut sebagai model matematika. Jadi jawabannya adalah 4 pertidaksamaan itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai maksimum dari sistem pertidaksamaan berikut adalah. Di soal sebelumnya kita sudah mengubah dari kasus soal dalam kehidupan sehari-hari menjadi bentuk model matematika. Nah, model matematika ini yang disebut sebagai sistem pertidaksamaan. Nah, langkah selanjutnya biasanya yang ditanya adalah setelah kita dapat pertidaksamaannya, maka yang kita pengen tahu adalah nilai maksimum atau minimum. Kalau dalam kasus ini, di soal ini kita udah dikasih tahu modelnya, tinggal kita cari maksimumnya berapa. Dia ada 4 ini ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mencari nilai maksimumnya? Cara mencari nilai maksimumnya itu adalah kita harus pertama kali kita harus menggambarkan batasannya dulu. Jadi kan berdasarkan soal sebelumnya ini kan batasan ya, 4 hal ini atau 4 pertidaksamaan ini adalah batasannya kan. Berarti kita harus gambar dulu sehingga kita tahu nilai berapa yang tidak melewati batasan tersebut. Oke, supaya lebih kebayang kita coba gambar ya. Oke, yang pertama berarti kan kita punya ini ya, 5x plus 4y kurang sama dengan 200. Gimana untuk nentuinnya atau gambar garisnya? Cek di video sebelumnya ya. Kita tinggal bikin tabel. Kita buat masing-masing sama dengan 0. Lalu kita cari x-nya berapa, kalau y-nya 0 dan sebaliknya. Kalau x-nya 0 berarti kita tutup x-nya, maka 4y sama dengan 200. Jadinya y-nya sama dengan 50. Dan sebaliknya, kalau y-nya 0 maka jadi x-nya 40 ya. Jadi kita punya 2 titik, 0,50 sama 40,0. Yang kedua, kita bikin lagi. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Langsung ya, kalau ini lebih gampang. X-nya 0, pasti x dan y-nya masing-masing 45. Oke, jadi kita cukup menggambarkan yang pertama dan yang kedua aja. Kenapa? Karena yang ketiga dan keempat itu adalah sumbu x dan sumbu y. Berarti kita coba gambar di sini.
kita ambil skala kasar aja ya, misalnya per 10, satu garisnya, satu skalanya 10, 10, 10, 10, 10. Ini juga sama 10, 10, 10, 10, 10. Ini X, ini Y. Oke, titik pertama. Titik pertama yang ini 0,50. Berarti 0,50. Berarti ini ya, ini kan 50. Berarti ini titiknya. Satu lagi 40,0 yang ini. Kemudian kita tarik garis. Kemudian kita tarik garis yang melewati dua titik tersebut. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, mulai dari sini 45 dan 45 ya. Berarti di sini dan di sini. Lalu kita tarik lagi garis yang melewati dua titik tersebut. Ya, kurang lebih begitu ya, karena emang jaraknya tipis. Ini adalah garis yang kedua. Oke. Ketika kita menggambarkan lebih dari satu garis, maka akan terjadi namanya titik potong ya. Jadi titik yang berada di kedua garis tersebut. Ini disebut sebagai titik potong. Oke, lalu untuk yang ketiga dan keempat gimana? Kalau X lebih besar dengan 0, berarti itu sumbu apa yo? Sumbu Y ya. Kalau Y lebih besar dengan 0, berarti sumbu X. Ya, jadi kita udah punya ini. Sekarang kita gambar daerah himpunan penyelesaiannya. Gimana caranya? Pertama, kita perlu uji titik ya. Kalau di video sebelumnya kita ambil titiknya 0,0 di sini. Boleh di situ lagi juga. Jadi kalau misalnya X-nya 0, Y-nya 0, maka jadi 0 kurang dari sama dengan 200. Berarti memenuhi ya. 0 kurang dari sama dengan 200 memenuhi. Maka DHP-nya yang di bagian bawah. Jadi melewati 0,0. Yang satunya lagi sama ya, 0 kurang dari sama dengan 45. Maka kita bisa tulis DHP-nya yang ini. Kalau masih bingung, cek aja video sebelumnya ya. Nah, untuk yang ketiga dan keempat ini, tandanya bahwa kalau misalnya tandanya itu lebih besar sama dengan, berarti bagian atas sumbu X dan bagian kanan sumbu Y. Apa artinya? Berarti di kuadran 1 ya. Jadi dibatasi oleh ini. Gitu. Jadi kita punya daerah penyelesaian hanya di kuadran 1. Berarti itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, sekarang untuk menentukan nilai maksimumnya, kita harus mencari titik-titik kritis atau titik-titik yang menjadi calon sehingga sistem pertidaksamaan ini menghasilkan nilai yang maksimum. Apa aja titik-titik kritisnya atau calonnya? Yang pertama adalah kita harus melihat titik-titik batas yang membatasi daerah tersebut. Jadi titik sudutnya lah kalau di geometri ya. Berarti kan titiknya di sini, di sini, di sini, dan di sini. Jadi ada 4 calon ya. 0,0. Lalu ini berarti berapa nih? 40,0 ya. Terus yang ini titik potong kita nggak tahu berapa. Satu lagi ini 0,45 ya. Oke. Berarti kita harus cari titik potong dulu. Kemudian karena yang ditanya adalah nilai maksimum, maka yang 0,0 ini udah nggak mungkin ya. Nah, cara gampangnya adalah kita tinggal lihat titiknya mana yang paling keluar gitu. Tapi kalau misalnya masih ragu, kita bisa cari. Oh iya, karena ini ditanya nilai maksimum, kemudian harusnya ada sebuah fungsi objektif tertentu. Nah, kita misalkan aja fungsi objektifnya itu adalah, jadi fungsi objektif itu adalah fungsi yang pengen kita maksimalin. Kan kalau yang
4 itu adalah batasannya ya. Jadi yang pengen kita maksimalin adalah misalnya X plus Y. Maka kita harus mencari nilai X dan Y supaya nilainya maksimum. Gitu ya. Jadi gimana? Pertama kita cari titik potong. Nah, gimana cara mencari titik potong? Cara mencari titik potong adalah dengan cek video sebelumnya, eliminasi substitusi ya. Kita punya 5x plus 4y sama dengan 200. Kita ubah sama dengan x plus y sama dengan 45. Lalu harus sama, kita kali 4 aja. Berarti yang atas kali 1, yang bawah kali 4. Yang di atas tetap. Yang di bawah jadi 4x plus 4y sama dengan 45 kali 4, 180. Kita kurangin, y-nya habis, jadi x-nya sama dengan 20 ya. Maka dengan masukin ke sini, kita dapat y-nya sama dengan 25. Oke. Maka kita dapat 20 dan 25. Kita cek yang maksimum yang mana? Apakah yang 0,0? Nggak mungkin. 40,0. Kalau kita masukin ke x plus y, ya mungkin ya. Karena 40 itu lebih kecil daripada 45. Jadi calonnya adalah 0,45 atau 20,25. Nah, itu adalah kemungkinan. Jadi kita bisa pilih di antara 0,45 dan 20,25. Cuman di kebanyakan soal biasanya, terutama soal cerita ya, biasanya lebih dipilih titik potong. Karena biasanya dibatasi bahwa setiap bendanya itu setidaknya nggak 0. Ya kan kalau 0,45 kan berarti untuk benda satunya dia nggak ada sama sekali. Maka biasanya kita pilih ini menjadi titik maksimum. Oke. Gitu. Nah, titik maksimumnya berapa? Jadi 45. Kalau misalnya kita ganti fungsi objektifnya aja. Jadi misal ya 2x plus 3y, maka gedean mana? Kita coba bandingin ya. 0,45 berarti jadi di bawah ya. Jadi 0 tambah 45 kali 3, 135. Satunya lagi 20 kali 2, 40 tambah 25 kali 3, 75 ya. Sama dengan 115. Maka kalau kita ubah fungsi objektifnya, maka yang dipilih adalah yang 0,45. Jadi bergantung dari fungsi objektifnya. Gitu. Oke. Jadi bergantung fungsi objektifnya, tapi apapun fungsi objektifnya caranya seperti ini. Dan biasanya fungsi objektif itu dikasih tahu di soal. Kalau dalam ini memang kami tidak menentukan fungsi objektifnya supaya kita bisa menjelaskan bahwa nilai titik maksimum itu bisa berapapun tergantung fungsi objektifnya. Oke. Jadi cukup untuk video masalah matematika hari ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya ini bermanfaat, share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa kalau mau tanya tinggal DM aja ke pesternest.id. See you in the next video. Bye-bye.